Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, jika pada video sebelumnya kita sudah membuat balok bertingkat, di mana step yang atas kita gunakan itu untuk membuat bentukan utuhnya menggunakan mirror, ataupun di sini yang namanya Xform mirror. Nah, untuk video kali ini kita akan memproses toolpad-nya. Untuk proses toolpad-nya, kita akan menggunakan juga fitur ataupun pengerjaannya di sini didahului dengan facing. Nah, secara umum harusnya memang ketika pengerjaan beberapa proses milling itu menggunakan facing, walaupun terkadang juga tidak. Jadi jika tidak, artinya kan benda kerja yang diletakkan pada CNC, ukuran basicnya panjang kali lebar kali tingginya itu sudah pas sesuai dengan bentukan yang dimaksud, tapi terkadang benda-benda yang diproses itu harus memproses facingnya dengan tujuan ya mungkin karena harapannya hasil permukaan yang diproses itu menjadi lebih halus menggunakan proses CNC. Beda halnya dengan pengerjaan di mesin-mesin yang cenderung kita gunakan yang konvensional. Nah, bagaimana kita memproses untuk proses facingnya? Di sini jika kita lihat bahwa titik 0 ataupun sumbu koordinat sumbu Z pada benda kerjanya tepat berada bagian teratas benda kerja. Nah, untuk memproses facing kita akan memindahkan dulu sehingga di sini titik 0-nya beberapa mili di atas dari bendanya. Dan ingat yang pindah ataupun yang dipindahkan ini adalah benda kerjanya, bukan koordinatnya. Sehingga kalau kita mau mempunyai ketebalan beberapa mili di atas permukaan tertinggi dari benda kerjanya, maka benda kerjanya yang kita turunkan. Menggunakan apa? Jika masih ingat, kita bisa gunakan yang namanya Xform Translate. Nah, ini Xform Translate. Untuk ketebalannya yang kita proses nanti saya akan gunakan itu hanya 2 mili saja. Tidak usah terlalu banyak. Kita klik bendanya. Kemudian klik Xform Translate. Muncul ini. Kita gunakan itu move karena memindahkan, ingat. Sebesar 2 mili. Benda kerjanya kita turunkan sebesar 2 mili ke arah bawah. Dan ingat di sini benda kerjanya aslinya itu hanya 120 dikali 100 dengan ketebalan ataupun ketinggian ini 10 step bawah dengan yang step atasnya itu 10 juga. Artinya ketinggian total 20. Saya tulis min 2 untuk menurunkannya 2 mili pada sumbu Z. Kalau sudah oke. Maka dia akan pindah. Turun. Nah, ini turun. Bisa kita lihat misalkan di sini front. Nah, dia 2 mili di atas permukaan benda kerjanya. Kita kembalikan ke pandangan isometrik. Kita klik clear color untuk mengembalikan warnanya. Nah, selanjutnya jika kita sudah melakukan Xform Translate, yaitu dengan kita memindahkan posisi Z benda kerjanya, kita bisa masuk ke proses pembuatan toolpad-nya. Tapi pertama-tama kita klik kita buat dulu mesin grupnya.
pada mesin type di sini kita pilih milling atau mill, kemudian klik di wall. Nah, sudah muncul mesin grupnya. Selanjutnya kita belum mempunyai bakalnya, kita pilih pada stock setup. Ingat 120 kali 100 ketinggiannya awalnya adalah 20, tapi kita lebihkan 2 mili karena kita turunkan tadi itu sebesar 2 mili, jadi 20 ditambah 2. Jadi harusnya nanti benda kerja kita adalah bukan tingginya 20. Kalau 20 itu pas-pasan dengan ketebalan benda, tapi kita mau proses karena kita turunkan 2 mili maka harus dilebihkan 2 menjadi 20 ditambah 2. Untuk proses facingnya itu 2 mili. Kita klik stock setup. Kita pilih di sini bounding box. Stop. Tidak kita tambahkan. Shape-nya rektanguler. Kemudian oke. Kalau dia sesuai harusnya dia menjadi 22 Z-nya. 100 pada X, Y-nya 100, X-nya 120, Y-nya 100 dengan Z-nya 22. Pastikan ini sudah benar. Kalau sudah, kita centang. Maka kita sudah punya di sini bakalnya yang terlihat di sini garis-garis merah. Selanjutnya kita rubah menjadi pandangan wireframe, tampilan wireframe hanya berupa garis-garis untuk membuat toolpad-nya. Nah, seperti saya katakan kita akan memproses facing. Maka fitur yang kita gunakan di sini toolpad-nya adalah facing. Toolpad, pilih face. Kita kasih nama balok bertingkat tutor mirror sesuai dengan nama file bendanya. Kita okekan di sini. Selanjutnya saya pilih di sini karena areal yang mau di facing itu sebesar 120 kali 100, maka saya bisa klik ataupun pilih garis yang ini pada base, baik yang atas ataupun yang bawahnya. Saya pilih yang bawah. Yang atas, klik. Sudah muncul tanda panah. Oke. Nah, maka muncul seperti ini. Ingat di sini facing yang saya pilih. Box. Selanjutnya, tool, alat potong. Belum ada toolnya, kita klik pada select library tool. Karena kita prosesnya adalah facing, maka alat potong yang kita gunakan pada software ini itu menggunakan face mill. Saya gunakan yang diameter 50. Kita coba cari di sini ada nggak face mill. Nah, di sini face mill 50, diameternya 50. Oke, ingat jika tidak ada, hilangkan centang pada filter aktif. Kemudian kita cari yang face mill diameternya 50. Kalau sudah oke, kita bisa lanjutkan ke cut parameternya. Untuk stylenya di sini saya gunakan bukan one way. Saya gunakan di sini zigzag. Nah, ini. Jadi prosesnya seperti ini. Nah, ini arah pergerakannya. Kemudian untuk deep cut-nya kita centang di sini. Untuk max rough step-nya, kedalaman pemakanannya tadi 2 mili yang mau kita proses, tidak apa-apa di sini saya tuliskan sebesar 2 mili juga. Tapi dengan finishing step-nya itu sebesar 0,5. Artinya nanti ada 2 kali ketebalan pemakanan. Walaupun saya tuliskan di sini rough step-nya 2, seharusnya dia pemakanannya nanti menjadi 1,5,
yang pertama, dan kemudian yang kedua disisakan 0,5 itu proses kedua untuk finishingnya. Kita klik keep tool down, kemudian kita lanjut ke linking parameter. Kita gunakan mode semuanya di sini absolute, tetapi di sini saya tuliskan -2 untuk div. Kalau sudah kita centang, cukup yang di setting. Nah, kalau kita lihat ternyata dia hanya satu lapis di sini. Hanya satu kali proses. Kita coba aja dulu. Klik verify. Kita coba perlahan. Kita play. Ya, ternyata hanya sekali. Kita kembalikan ke sini. Klik parameter. Klik 2 kali ya. Untuk deep cut-nya kita rubah aja di sini menjadi 1,5. 1,5. Kalau sudah oke, backspot operation, backplot, kita klik, nah akan berubah sekarang menjadi 2 kali proses. 1,5 pertama, keduanya adalah sebesar 0,5. Kita lihat simulasinya, klik verify select operation. Kita play dengan kecepatan yang lambat saja. Nah, ini zigzag prosesnya. Nah, oke. Itu untuk step atasnya. Maksudnya untuk proses phasing ya. Kalau sudah oke, centang. Kita bisa lanjutkan ke proses kedua. Proses kedua kita gunakan sama dengan proses sebelumnya, yang di video sebelumnya maksud saya, kita gunakan kontur. Kita kembalikan dulu ke pandangan atas. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih toolpad. Kemudian kita pilih kontur. Pilih garis terluar pada step yang atas. Klik sampai muncul tanda panah. Oke. Nah, kontur, kemudian toolnya. Ingat, kontur di sini kita harus perhatikan areal yang cekung pada stepnya. Jika kalian ingat, tadi di sini radiusnya adalah 10. Artinya kalau menjadi diameter, itu diameter 20. Artinya untuk memprosesnya, kita tidak bisa menggunakan cutter yang lebih besar dari 20. Karena diameter di sini 20, 10 kali 2 ya. Radius 10 jika dalam diameter adalah 20, 10 kali 2. Artinya diameter yang kita gunakan tidak boleh lebih dari 20. Nah, di sini saya akan menggunakan cutter diameter 16. Apakah boleh? Tentu boleh. Karena radiusnya lebih kecil daripada 20. Belum ada. Di sini, select library tool. Kita pilih flat mill
flat and mill diameter 16. Oke. Sudah dipilih. Kemudian cut parameter. Kita biarkan dulu. Jika nanti salah, kita tinggal rubah di mana compensation direction-nya. Deep cut, centang. Rock step-nya kita buat maksimal 2 dengan finishing step-nya 0,5. Klik keep tool down. Klik pada keep tool down. Kemudian kita lanjut multipass berapa kali. Kedalaman pemakanannya. Spacing-nya kita buat 10. Dan kita ingat di sini ketebalan step-nya di sini adalah 10. Karena ini 120, ini lebarnya 100, maka ini 10. 10. Begitu juga dengan ini. Ini 100, yang ini 80, 10, 10. Seharusnya 1 cukup, tapi karena bentuknya seperti ini, maka pasti tidak cukup. Kita buat misalkan dulu sekarang 2 pada number. Ya. Kita lihat nanti. Nah, kemudian linking parameter kita rubah menjadi absolute semua. Oke. Kalau sudah. Nah, apakah terbentuk? Kita lihat. Apakah ada sisa? Kita klik verify select operation. Kita rubah menjadi pandangan 3 dimensi. Kita proses. Kita nyalakan. Kita percepat. Ya, masih ada sisa. Oke. Jika masih ada sisa, ingat klik kembali pada parameter 2 kali ya. Klik 2 kali. Ini kontur yang proses yang kedua. Klik parameter. Kemudian multipass-nya kita tambah. Step over-nya menjadi 3 kali. 3 kali 10 tentunya. Oke. Dan kemudian jangan lupa klik backplot selected operation. Oke. Regenerate. Oke. Nah, jadi 3 kali. Ini 1, 2, 3. Ya. Kemudian verify select operation. Kita play kembali. Nah, sudah tidak ada sisa. Oke. Jika kita ingin melihat keseluruhan prosesnya mulai dari facing dan kemudian kontur, select all operation. Select all operation di sini. Select, maka dia akan tercentang ini dua-duanya. Kita klik verify select operation. Kemudian kita play. Oke, saya ulangi. Kita perlambat. Nah, tadi tidak terlihat karena terlalu cepat untuk proses facing-nya. Karena proses facing-nya boleh dikatakan cukup singkat. Nah, ini kita bisa percepat untuk proses konturnya. Nah, sudah selesai.
untuk prosesnya. Nah, jadi pada video kali ini kita mempelajari tambahan materi itu berupa phasing. Jika dibandingkan video sebelumnya, kita hanya menggunakan kontur. Sekian pada video kali ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Berjumpa lagi di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.